Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di kuliah online mata kuliah mekanika tanah 1 ya. Kali ini kita akan membahas tekanan dalam tanah. Oke, baik. Sebelumnya mari kita tinjau ya. Di sini katakanlah ada sebuah tempat ya, ada tanah di sini di sini ada kedalaman H. Nah, yang akan kita tinjau adalah tegangan yang terjadi pada sebuah kedalaman, katakanlah dalam ini kedalamannya H gitu ya. Sehingga tegangan yang terjadi di sebuah kedalaman H ini pada sebuah area, katakanlah area di sini ya. Katakanlah ini panjangnya, ada ke belakang sana lebarnya misalkan, dan itu menjadi A gitu ya. Nah, tegangan yang terjadi adalah diketahui bahwa yang namanya tegangan atau stres itu adalah besarnya tekanan per luas area gitu ya. Nah, dalam ini tekanan yang terjadi karena beban dari si tanah ini sendiri ya, yang namanya W ini, sehingga W dibagi A. Nah, kita ketahui ada yang namanya definisi, yaitu kerapatan, bahwa kerapatan adalah perbandingan antara berat atau massa dibagi dengan volumenya. Nah, kalau kita uraikan, yang namanya volume ini adalah tadi ya, luas dikali tingginya ya, di bawahnya luasnya kali tingginya H. Oke, nah kalau kita uraikan, jadi kita uraikan ya. Nah, ini sendiri adalah gamma ya, kerapatan. W dibagi A dikali H, sehingga yang namanya tegangan yang terjadi pada sebuah kedalaman H itu adalah perkalian antara kerapatan dari tanah tersebut dan kedalamannya. Artinya tegangan yang terjadi itu berbanding lurus dengan kerapatan tanahnya dan kedalaman dari tempat di mana terjadi tegangan tersebut. Oke. Nah, kita lihat di sini ada dua ya. Karena kalau kondisinya misalkan tanahnya ini kering, artinya tidak ada air, maka tegangan efektifnya sendiri ini ya, ini tegangan efektif ini ya. Dan ini adalah tegangan totalnya. Itu sama dengan tegangan efektifnya, yang mana seperti barusan disebutkan, yaitu rumusnya adalah kerapatan dikalikan dengan kedalamannya. Nah, bagaimana kalau misalkan ada di situ sebagian yang jenuh gitu ya, dari tanah pada kedalaman tertentu ada air. Nah, kasusnya seperti ini misalkan. Jadi pada kedalaman H1 itu ditemukan air ya. Nah, yang kita tinjau pada sampai kedalaman H2 ini, di sini ini berapa? Berapa ininya tegangannya? Nah, di sini ada, pertama kita hitung dulu area atau maksudnya kedalaman sampai kedalaman di mana air berada ya. Itu artinya sampai ketinggian H1. Itu totalnya ini. Pertama, kerapatan dari tanah tersebut dikali H1 ya. Oke. Yang kedua, kita harus mengetahui juga kerapatan tanah pada saat kondisi saturated, artinya pada saat jenuh. Di sini ada gamanya ya. Di sini ada gamma saturatednya ya. Dikalikan H2 ya. Kalau tadi dikalikan H1, dikalikan H2. Nah, akan tetapi karena di sini itu ada air ya, dan tidak ada, artinya si pori-pori ini terisi oleh air, akan terjadi yang namanya tegangan pori. Jadi tegangan pori, yang mana rumusnya adalah ini ya, lambangnya U, kerapatan air dikali H2 sedalam ini ya, sedalam air tersebut sampai terjadi tegangan yang akan kita hitung. Nah, kemudian yang kita cari adalah tegangan efektifnya. Apa itu tegangan efektif? Tegangan efektif adalah sama dengan tegangan total tadi ya, dikurangi dengan tegangan pori. Artinya ini ya, ini dikurangi dengan ini, sehingga hasilnya seperti ini. Oke, saya pikir sampai sini tidak
ada kesulitannya, artinya bisa dipahami lah ya. Oke, kita lanjut. Oke, ini aja langsung aja ke contoh soal. Nah, ini contoh soal untuk kondisi dimana kering ya. Misalkan ada di sini 3 lapisan ya, yang mana masing-masing mempunyai harga kerapatan berbeda-beda ya masing-masing. Pertama, lapisan yang pertama kedalamannya 3 meter, ketebalan 3 meter, kemudian yang kedua 4 meter, yang ketiga juga 4 meter. Nah, kita akan tinjau misalkan ada satu titik di mana kedalamannya ini, misalkan yang pertama titik A, yang kedua titik B, ketiga titik C, yang keempat titik D ya. A sendiri 2 meter dari permukaan, kemudian B ini pas di atas lapisan yang kedua, artinya ke dalam 3 meter. Kemudian C ini pas di atas lapisan yang ketiga, artinya kedalaman 7 meter ya kalau di total. Kemudian ada kedalaman di kedalaman 2,5 meter di bawah lapisan kedua. Oke, mari kita hitung satu-satu ya. Jadi untuk tegangan yang terjadi pada titik A itu langsung saja. Jadi sigma A sama dengan kerapatannya ya, kerapatan artinya sigma 1 dikalikan kedalamannya 2 meter, dapat seperti ini. Bagaimana dengan titik B? Titik B juga sama, artinya kita pakai sigma 1 ini, kerapatan yang 1 dikalikan kedalamannya 3. Oke, kita dapat. Bagaimana dengan kedalaman di titik maksudnya tegangan di titik C? Artinya di sini ada 2 kerapatan yang dipakai ya. Artinya kita hitung dulu tegangan yang terjadi pada lapisan 1 ya. Jadi gamma 1 dikali 3 ya. Kemudian kedalaman maksudnya kerapatan lapisan kedua dikali kedalamannya kali 4 ya, dalam hal ini. Oke, sehingga dapatlah seperti ini. Oke, kemudian bagaimana dengan titik D? Titik D adalah tegangan total yang terjadi di titik D adalah penjumlahan dari yang pertama tadi ya, tegangan yang di sini, yang di lapisan 1, lapisan kedua, dan tegangan yang terjadi pada lapisan ketiga sampai kedalaman 2,5 meter. Artinya gamma 1 dikali 3 ya. Kemudian gamma 2 dikali 4 dan gamma 3 dikali 2,5, sehingga dapatlah tegangan total di titik D adalah seperti ini. Oke, berikutnya adalah contoh soal untuk kondisi sebagian ada saturated ya, artinya ada air di situ. Misal kalau kita lihat di sini ya, jadi ada 2 lapisan di sini, pasir dan lempung, yang mana pada kedalaman 1 meter dari permukaan 2 meter dari permukaan itu ada muka air tanah ya. Kemudian di bawahnya ada lapisan lempung yang punya ketebalan 5 meter ya. Jadi tadi ulangi, jadi kedalaman 2 meter ada permukaan muka air tanah, dan 3 meter di muka air tanah ini adalah batas lapisan dari pasir dan lempung. Oke ya. Kemudian pertanyaannya adalah sebelum itu, yang mana kerapatan dari pasir adalah 18 kN per meter kubik, dan kerapatan saturatednya itu 19,0 kN
kN per meter kubik. Kemudian untuk kerapatan yang lempung itu 17 kN per meter kubik. Nah, yang ditanyakan adalah sama tegangan total ya, tegangan total. Kemudian yang kedua tegangan pori, dan yang ketiga adalah tegangan efektif pada titik Z ini ya, pada titik Z ini, Oke, pertama-tama kita hitung tegangan total. Apa itu tegangan total? Yaitu adalah pertama ya, tegangan yang terjadi pada tempat yang tidak ada airnya ya, itu pada kedalaman 2 meter, itu pada kedalaman H1. Artinya gamma ini ya, gamma yang keringnya dikali H1 ditambah gamma yang kedua ini ya, gamma pasir dalam keadaan saturated dikalikan kedalaman, dimana pasir yang terendam airnya itu dikali 3 ya. Ini yang pertama ya, ini namanya 18 kali 2, kemudian kerapatan pada kondisi saturated dikali 3 dan ditambah tegangan yang terjadi pada lapisan lempung, yaitu perkaliannya 17 dikali kedalaman kali 5 ya. Oke, sehingga didapatlah tegangan totalnya adalah 178 kN per meter persegi. Nah, langkah yang kedua adalah mencari tegangan pori. Nah, tegangan pori ini bagaimana? Pertama, kita lihat dulu kedalamannya. Kedalaman H2 dikali kerapatan air ya. Pertama, yang kedua kerapatan air ya dikali kedalaman yang ketiga, H3 yang 5 gitu ya. Jadi akhirnya dipersingkat kemudian seperti ini ya. Kerapatan air dikali kedalaman H2 ditambah kedalaman H3, sehingga didapatkanlah tegangan porinya adalah sebesar 80 kN per ini, maaf salah ini, karena tegangan harusnya ini persegi ya, ini persegi ini. Oke, yang ketiga kita mencari tegangan efektif. Kita ketahui tegangan efektif adalah tegangan total dikurangi dengan tegangan pori, yaitu 78 dikurangi 80 ya, sehingga tegangan efektif yang terjadi pada titik Z ini ya, adalah sebesar 98 kN per meter persegi ya. Oke, selanjutnya kita akan lihat ya profil dari tekanan yang bekerja pada titik Z tersebut. Nah, kalau dibuat profilnya adalah seperti ini. Ini bagusnya ya dibikin skala, terutama skala mendatar ini skalanya sama gitu ya. Nanti akan terlihat grafiknya ini bagus sebetulnya. Sebenarnya ini untuk gambaran aja, ini perkiraan ya. Oke, kita lihat ini apa namanya tegangan total ya. Pertama tegangan total. Ini ke bawah ada kedalaman ya, ke pinggir ini adalah tegangannya. Pertama sampai kedalaman 2 meter itu tegangan di mana tidak ada air ya. Yang pertama sampai 2 meter tegangan itu adalah 36 kilopascal. Ini sebetulnya satuan ini sama dengan kilopascal ya, kilonewton per meter persegi itu kilopascal. Jadi sampai 2 meter itu 36 kilopascal. Sampai kedalaman 5 meter ya, kedalaman 5 meter, kedalaman 5 meter itu 55,3 kilopascal. Mengerti ya? Ini tinggal dijumlahkan aja. Jadi kedalaman gamma pada saat kondisi kering dikalikan 2 meter ditambah
gamma saturated dikali 3 ya, jumlahnya segitu 53. Kemudian untuk sampai kedalaman total semua 10 meter ya, 10 meter, tegangan totalnya itu adalah ini ya, yang kita sudah hitung tadi 178 kN per meter persegi atau 778 kilopascal. Ini kondisi, jadi ini kondisi di mana tegangan total, artinya semua totalnya ya, belum dikurangi tegangan pori. Nah, kemudian kita hitung tegangan porinya. Oke ya, tegangan pori sampai ke dalaman 2 meter itu tidak ada ya, bisa dimengerti karena air belum muncul di sini ya, air itu baru di 2 meter. Nah, pada saat kondisi kedalaman 3 meter itu adalah ini ya, H2 dikali 3 yang ini, kondisi yang ini itu yaitu berapa, 30 ya. Ini kenapa 30? Jadi si gamanya itu, gamma airnya itu adalah dihitung 10 ya, 10 kN per meter persegi, meter kubik, sehingga dapatlah 30 ya untuk sampai kedalaman 5 meter. Kemudian untuk sampai kedalaman 10 meter ini kita dapat adalah totalnya, misalnya harusnya 80 ya, maaf, sini ini 80 ya, di sini 80. Jadi 30 ditambah 50 gitu maksudnya, 5 kali 10 jadi 50, 80, ini 80 ya. Oke, ini tegangan porinya. Nah, sehingga total itu tinggal dikurangin aja, 55,3 dikurangi 30, 25,3 gitu ya. Yang ini tetap kalau di sini sama karena 0, 76, dan yang di sini adalah pengurangannya dari tadi ya, 178 dikurangi 80 sebesar 98 gitu. Nah, ini adalah profil dari tegangan yang terjadi pada titik Z ini. Ini untuk mempermudah ya, jadi kondisinya seperti ini. Oke, kita lanjut. Nah, kalau tadi adalah akibat beban dari tanah itu sendiri, bagaimana halnya apabila ada beban di atas tanah tersebut? Berarti ada akibat beban dari luar istilahnya seperti itu. Jadi gambarnya kurang lebih seperti ini. Jadi kalau ini diibaratkan beban itu sendiri tadi Q ya, beban terpusat. Jadi beban yang terjadi semakin menjauh dari ininya, itu semakin kecil ya, dari titik pusat tadi bebannya ini semakin mengecil sehingga akhirnya tidak berpengaruh. Pertama oleh beban tanahnya itu sendiri gitu ya, terjadi bebannya sendiri. Kemudian terjadi pembebanan oleh beban yang ada di atasnya, dalam hal ini adalah beban terpusat gitu. Nah, bagaimana dengan beban seperti ini gitu ya? Maaf, ke sini dulu kita bahas dulu yang ini tadi yang barusan. Jadi apabila ada beban terpusat, daerah pengaruh ya yang terpengaruh pada kedalaman Y dalam hal ini ya, dan kedalaman Y adalah sebesar ini. Jadi tegangan yang terpengaruh oleh beban terpusat pada suatu kedalaman Y itu seperti ini. Q dibagi V dikali R pangkat 2. Apa R ini? R ini adalah panjang ini. Panjang ini. Yang mana sudut yang terbentuknya itu sejauh yang terpengaruh oleh gaya tersebut adalah sebesar 51 gitu ya. Oke, nanti di latihan soal kita bisa bayangkan ya. Kalau ini mungkin ya bisa di ini ya, dari ketentuan atau teorema segitiga ini bisa diketahui panjang ini, kalau sudutnya diketahui, kedalamannya Y ini diketahui, nah maka ini akan diketahui itu. Ini untuk beban terpusat ya. Nah, bagaimana dengan kalau beban misalkan persegi ya, dalam hal ini persegi panjang ataupun bujur sangkar. Nah, Q-nya adalah
bebannya adalah seperti ini, dimana tegangan yang dipengaruhi untuk kedalaman Y itu adalah sebesar ini. Sigma Y sama dengan Q dibagi kurung B tambah 2X kurung tambah kurung L ditambah 2X. Apa ini? B atau apa itu L? B ini adalah panjang kali lebarnya ya. Artinya kalau lihat dari atas seperti ini gitu ya. Kalau ini B nya, ini L nya. Kalau kutub bujur sangkar artinya di sini B ya. Di sini bisa jadi dikuadratkan gitu. B tambah 2X tambah B tambah 2X. Ini artinya B tambah 2X bisa dikuadratkan ini. Sedangkan sudut yang terpengaruhnya adalah sebesar 60 derajat. Nah, besarnya R sendiri ini sama seperti tadi ya. R sama dengan Y dibagi tangen dari 60 atau sudut yang terbentuk ini gitu ya. Nah, ini salah satu contoh soalnya begini. Misalkan ada di atas tanah beban yang mana di bawah telapak bujur sangkar itu artinya panjang kali lebarnya sama ya, dalam ini 6 meter kali 6 meter ya. Jadi perkirakan besarnya tekanan vertikal maksimum 20 meter di bawah telapak bujur sangkar 6 meter kali 6 meter yang memberikan tekanan kontak 20 kPa pada permukaan tanah. Nah, tinggal dimasukkan ke rumus ini aja sebetulnya ya. Bisa katakan barusan karena kebetulan bujur sangkar artinya B ini EL ini maksudnya sama ya, artinya Q dibagi B tambah 2X dikuadratkan gitu ya, gitu. Dikuadratkan. Nah, kita akan menghitung panjang CD ini ya. Panjang CD ini adalah 6 ditambah 2 kali 20 kotangnya 60 ya, ini rumus ini ya sebetulnya ya, akan dipikirkan sehingga dapatlah segini, sehingga besarnya tekanan vertikal ya maksimum pada kedalaman 20 meter adalah ini ya 720 dibagi CD kuadrat ini tadi ya, saya bilang CD kuadrat ini ya. Jadi besar ini adalah sebetulnya ini ya, tinggal dikuadratkan. Ini dari mana 720? Ini di sini mana tadi? Nah, ini kan ada rumusnya dari rumus ini ya. Rumusnya seperti ini. Itu 720 ini adalah ini ada rumusnya di sini. Di beban ini beban tapak. Nah, ini adalah Q ya. Q-nya 20 kPa dikali D itu sama dengan L-nya yaitu 6 kali 6 jadi 36 dikali 20 720. CD-nya sendiri kita udah dapat dari sini, tinggal dikuadratkan sehingga dapatlah 0,85 kPa. Jadi kalau kita lihat dari atas ya, penglihatan dari atas ini yang tapak tadi ya, telapak bujur sangkar tadi. Nah, sebelumnya kita menghitung luas dari pengaruh pada kedalaman berapa tadi 20 meter di bawah tapak bujur sangkar tersebut gitu ya. Itu mungkin ya penjelasan singkat tentang tekanan di dalam tanah. Sebetulnya kajian ini itu lebih dibahas lagi lebih dalam, ada mata kuliah rekayasa fondasi sebetulnya. Ini hanya sebagai pengenalan aja sebetulnya. Oke, itu saja dulu mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan boleh via email, via WA juga, ataupun
melalui komen di bawah ini ya. Jangan lupa like dan subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.